Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Selamat datang. Kami ucapkan untuk kita semuanya di sini. Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat selalu dan Tuhan berikan yang terbaik untuk kita dan kita bisa berkumpul di sini. Dan juga shalom buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya yang ada di rumah yang ikut mengikuti kebaktian ini. Kita bersuka cita saat ini kita bisa berkumpul dan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan bahwa Bapa kita yang di surga itu sungguh baik, ya. Kasih-Mu
kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini, kita dapat bangun. Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita, bukan karena kuat kuasa kita, tapi semua hanyalah karena anugerah Tuhan. Tidak, ini baru pertama kali kita online juga melalui Zoom, dan lagu yang akan kita nyanyikan sebentar sangat cocok sekali. Kita bertemu di udara. Kuasa Tuhan melebihi ruang dan waktu, baik teman-teman yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya yakin kuasa Tuhan ada di mana-mana. Amin. Silakan pertemuan di udara. Pimpin setiap pelayan, WL, singer, musik, pembawa firman Tuhan. Biar setiap kami Tuhan siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan, yang bergabung lewat perantara Zoom. Berkati mereka juga Tuhan, Aku semua saja yang pimpin mereka. Biar setiap firman yang dibagikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang berikan terus perlindungan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Kau niscaya kamu boleh
ini kami membuka ruang kesaksian. Kalau ada yang spontan ingin memberikan kesaksian, mungkin ya. Dan setelah ini nanti kita masuki firman yang akan dibawakan oleh Cynthia. Terima kasih. Shalom semua, selamat pagi, good morning, salam sehat kita semuanya. Saya ambil waktu sedikit, seandainya lebih dari 3 menit gak apa-apa ya Ibu MC. Shalom juga buat teman-teman yang di rumah yang mengikuti ibadah pada hari ini. Sebagaimana mungkin teman-teman yang sudah tahu bahwa tanggal 3 Oktober kemarin ibu saya dipanggil Tuhan. Saya ingin cerita singkat sebentar. Setengah 2 subuh Indonesia, saya Swiss, HP saya bunyi. Saya lihat video call dari grup keluarga. Tapi karena setengah 2 subuh saya pikir masih ngantuk, saya matikan, nggak saya angkat. Habis itu tidak lama berapa menit kemudian HP suami saya bunyi. Terus dilihat adik saya telepon. Oh, langsung saya pikir, berarti ini penting gitu, karena 2 kali telepon. Udah, akhirnya suami saya matikan, saya telepon balik. Kenapa deh? Ini masih jam 2 subuh, masih tidur. Ya, saya kan nggak mau diganggu seperti itu. Terus dia udah nangis, dia bilang, Mama udah meninggal Kak, katanya. Iya, saya shock. Apa? Mama udah meninggal, katanya. Ya percaya nggak percaya, kayak mimpi nggak. Mama meninggal, ya udah dialah di grup katanya. Ya udah ya Kak, katanya. HP-nya dimatikan, ya udah saya. Terus saya bangun, saya lihat grup keluarga, ya kakak saya yang paling besar sudah kasih pengumuman di grup keluarga bahwa mama sudah meninggal. Tapi saya nggak percaya juga. Akhirnya saya telepon ke kampung, keluarga yang tinggal di kampung. Adik ipar saya yang tinggal di kampung sama ibu sudah mengangkat dan dia juga udah nangis-nangis. Terus saya bilang, tolong tunjukin ke mama, bikin dulu wajahnya. Saya bilang, ya, dia sudah meninggal. Kenapa saya nggak percaya? Karena tepat seminggu sebelum itu, hari Sabtu yang sama, kami baru merayakan ulang tahunnya ya, ke-78 online. Pada saat perayaan itu, dan itu perayaan ulang tahun yang pertama dan yang terakhir secara online kami lakukan. Dan itu ulang tahun yang pertama sekali kami ucapkan ke mama saya selama ulang tahun. Karena selama ini kan namanya orang tua zaman dulu, kita kan nggak tahu tanggal lahirnya yang tepatnya kapan. Itu hanya diagak-agak aja. Tapi saat itu kami adakan dan puji Tuhan, itu ide benar-benar 100% murni dari saya. Waktu itu kan kami diskusi keluarga, kapan ya mama sebenarnya ulang tahun? Itu nggak ada yang benar. Ya udah sesuai KTP aja, biar ada alasan untuk mengucapkan selama ulang tahun gitu. Ya udah dibuka KTP-nya udah. Terus seminggu pas hari itu tanggal 25 September di ulang tahun. Terus saya langsung berpikir, kenapa nggak kita kebaktian online aja ya ucapan syukur gitu. Saya ajukan ke kakak saya yang paling besar, kebetulan pendeta juga. Bang, kenapa kita nggak bikin kebaktian online untuk ulang tahun mama? Oh, ide bagus, katanya. Langsung disambut. Udah, akhirnya kami jadi. Dan saya telepon adik ipar saya di kampung. Saya bilang, beli kue ya Dak, nanti saya akan kasih biayanya gitu. Udah, jadi semua udah berjalan dan terjadilah itu acara ulang tahun. Pada saat dia ulang tahun, kami beri dia kesempatan untuk kesaksian. Dan dia bersaksi, dia memang mengatakan, terima kasih untuk semua anak-anak saya, kalian sudah memperhatikan saya selama ini. Terus saya boleh bernyanyi enggak? Katanya. Oh boleh Mak, boleh. Terus pas kesaksian itu dia bernyanyi. Dia semangat sekali bernyanyi. Sampai diulang-ulang lagunya. Adik saya sampai berpikir, adik ipar, dikirain udah selesai, ternyata nyambung lagi gitu. Sampai kami ketawa-ketawa. Dan lagunya itu temanya tentang Yerusalem baru. Bahwa nanti di Yerusalem baru tidak akan ada lagi sakit, tidak akan ada lagi tangis, seperti itu. Dia memang suka menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Dan sebenarnya sudah lama ibu saya ini setiap ditelepon,
aduh saya udah bosan di dunia ini, saya mau dipanggil Tuhan aja. Jadi, tapi dia tidak ada sakit serius, hanya sakit asam urat katanya. Itu kan orang tua ya biasa gitu, karena udah 78 tahun. Dia selalu gitu, saya udah bosan, aduh maunya saya dipanggil Tuhan aja. Padahal itu juga saat di ulang tahun, kita saling mendoakan saja supaya saya cepat dipanggil Tuhan. Saya udah bosan di dunia ini, selalu begitu. Jadi kami dengan itu sudah biasa. Bahkan suami saya juga sudah menganggap, udah itu nggak usah dibahas-bahas lagi Bu, kalau udah waktunya Tuhan akan panggil. Akhirnya dia bilang seperti itu kan, nggak usah diminta pun Tuhan akan panggil gitu. Ya udah, makanya saat adik saya melihat dia udah terbaring, membedakan saat dia menyanyi, saat dia terbaring seperti itu, rasanya di mana jiwanya kemarin gitu, di mana semangatnya yang kemarin gitu ya. Tapi ya itulah, akhirnya Tuhan memanggil dia juga sesuai yang dia inginkan. Tuhan sangat mengasihi dia, kami yakin, karena dia meninggal saat tidur. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan susah sama sekali. Dia pergi dengan damai, tidak masuk rumah sakit. Tapi saat tidur, setengah 6 pagi Indonesia pada hari itu, adik saya yang paling bungsu, karena dia tinggal dengan adik saya yang paling bungsu dengan keluarganya. Mereka kamarnya kan berdampingan. Ibu saya ini kebiasaannya pagi bangun tidur jam 5:30 sudah menyanyi. Katanya dia yang membangunkan orang-orang tetangga gitu, lagu gereja. Malam juga dia menyanyi. Terus 5:30 pagi adik saya paling bontot cowok agak penasaran kok diam, kok ruwet gitu. Terus dia nyuruh istrinya, lihat dulu mama itu kok diam, nggak seperti biasanya. Terus ipar saya pergi ke kamarnya, dilihat udah diam, udah nggak bernafas. Tapi dia nggak percaya juga, mungkin masih pingsan Pak, panggil dulu dokter katanya, panggil dulu bidan. Terus ya udah pergi katanya. Terus dipegang badannya masih panas, seperti belum lama kan masih. Ya, dia perginya seperti itu. Luar biasa. Ya sayang Tuhan memang. Selalu banyak cobaan dalam hidupnya, tapi dia tetap teguh dalam imannya. Didukunin orang lah, sampai pernah lumpuh, tapi dia tetap bertahan dalam imannya. Sebagai bukti, saat dia meninggal, ketua gereja kami seluruh Indonesia datang untuk melayat dia. Padahal dia sebenarnya jemaat biasa, istri hamba Tuhan biasa aja. Bahkan saat pemakamannya juga yang memakamkan dia adalah hamba-hamba Tuhan yang istimewa. Yaitu kebaikan Tuhan sama dia, semoga teladan keimanannya kami boleh contoh sebagai anak-anaknya. Dia punya anak 10 tambah 1 11, karena setelah udah tua ada diangkat lagi. Orang Batak ada seperti itu. Jadi anaknya 11, 4 cowok, 6 perempuan. Semua keturunannya 55 anggota. Dia meninggal 3 Oktober 2020 setengah 6 pagi waktu Indonesia di umur 78 tahun. Jadi buat teman-teman, saya ikhlas dan saya merasa puas secara jasmani atas kepergiannya, karena saat dia hidup saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya meneleponnya sering, tidak terlalu sering, tapi kalau telepon sampai 2 jam kadang sampai dia bosan. Karena saya pikir mumpung mama ini hidup saya bisa ngomong, kalau udah pergi kan nggak ada lagi. Kalau kita yang punya orang tua saat ini, silakan telepon selama masih ada waktu, silakan beri secara materi selagi bisa. Apa yang bisa kita lakukan, perhatikan. Jadi saat dia pergi tidak ada yang mengganjal di hati gitu. Benar-benar ya Tuhan sudah waktunya. Kami ikhlas dan sukacita melepaskan dia pergi. Secara jasmani sedih, tapi secara rohani Tuhan berkata bahwa dia berada di paradis dan suatu saat kita akan bertemu kembali dengan dia di dalam sukacita. Itu kepercayaan kami. Jadi ada sukacita, ada duka citanya juga. Terima kasih. Saya mengucapkan pada saat ini
Terima kasih banyak buat teman-teman, Perki, buat teman-teman ibadah minggu yang sudah memberikan kata ucapan turut berduka cita, bahkan bantuan materi juga di kartu ucapan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. I heard the testimony and I want to share with you how important it is nowadays, as Vivian told, to put our trust in God and faith in God. Saya baru mendengar testimoni bagaimana kita harus percaya, menaruh iman kita kepada Tuhan seperti yang tadi Kak Vivian beritakan. When all world is shaken, He's in a perfect peace. Di tengah seluruh dunia bergoncang, tapi Tuhan ada dan selalu memberikan kedamaian, ketenangan. His throne is not shaken. Tata dan kerajaan Tuhan gak pernah tergoyahkan. Amin. Amin. I heard a testimony that happened quite long ago, where for a woman that she was flying from Australia to New Zealand. Saya dengar testimoni ini kenyataan ada seorang wanita terbang dari New Zealand ke Australia. To over Tasmania Sea. Melewati Tasmania. And suddenly all of the clouds went on fire. There was such a great storm and the plane was shaken a lot. Tiba-tiba pesawatnya kayak bergoncang, terus penuh dengan badai, kayak ada api, maksudnya gelap karena badai di pesawat. And everyone inside in this plane started screaming and hugging each other. It was such a fear. Tiba-tiba ketakutan di dalam pesawatnya itu luar biasa, teriak-teriak, ketakutan karena pesawatnya bergoncang. At that moment, everyone was thinking that the plane will crash and everyone. Waktu momen itu semua orang berpikir bahwa pesawatnya akan jatuh dan mereka semua akan jatuh, meninggal. And the storms went even more intense, and they were seeing like lights from everywhere outside. Bahkan badainya itu semakin lama semakin intens, semakin kuat, semakin bergoncang, dan mereka lihat banyak cahaya-cahaya seperti badai petir. But this woman noticed that the woman next to her started praying. Wanita ini sadar kalau orang yang duduk di sebelahnya itu juga berdoa. And she said, "Excuse me, are you a Christian?" Terus dia tanya, apakah kamu Kristen? And she said, "Yes." And perempuan itu yang duduk sebelahnya bilang, ya, saya Kristen. And she said, "Well, let's pray together." Oke, mari kita berdoa bersama-sama. And they started praying, and they said, "God, you still the water 2,000 years ago, please still those storms outside as well as inside, because people." Ya, wanita akhirnya mereka berdoa bilang, Tuhan, kau meredakan air badai ya 2000 tahun yang lalu, dan tolong juga redakan saat ini. Tapi nggak cuma di luar, tapi di dalam juga, karena dalam saat ini juga pada panik semuanya. And suddenly people went in peace inside. Suddenly everyone stopped screaming. The storm was still outside, but inside in the plane was peace. Dan tiba-tiba setelah mereka berdoa, orang-orang di dalam pesawat itu tenang, lebih damai, walaupun di luar masih ada badai. And she wanted to capture this moment, and it was in the plane was peace, and she wanted to make some pictures outside what is happening through the window. And she put the camera over the little windows, and she started taking some pictures with the camera. Habis dia berdoa, dia mau foto nih di luar keadaan cuaca di luar, itu dia taruh kameranya ke jendela pesawat. And after that, the storm outside stopped as well. Setelah itu badainya berhenti. Everything was fine on the plane, and they all landed safely in New Zealand. Setelah itu mereka aman semua, tiba di New Zealand dengan aman. And she went to a photograph studio to take out some of the pictures. Lalu dia ke fotografer untuk mau ngeprint foto yang dia foto waktu di pesawat itu. And after some time, the photographer from the studio called her and said to her, "The pictures are ready, but can you please come by yourself to pick them up?"
Lalu fotografernya telepon ke dia, fotonya udah jadi, tapi bisa nggak kamu datang ke saya untuk ngambil fotonya? Kamu sendiri datang ke saya. He said, I want to talk to you. Saya mau ngomong langsung kepada kamu, kata si fotografernya itu. And he said, where did you get these pictures from? And Lalu fotografernya datang pas mereka udah ketemuan, dari mana kamu dapat foto ini? she explained the whole situation, how she took the pictures. Lalu perempuan ini kasih tahu ceritanya gimana dia dapat foto ini. And the photographer and his whole family that afternoon became Christians. Setelah si wanita ini ceritain bagaimana dia ngambil foto ini, seluruh fotografer keluarganya hari itu juga jadi menerima Tuhan Yesus. Luar biasa. I managed to take pictures in black and white only. Ini ada fotonya tapi black and white, tapi bisa ditunjukin. And this was like Mungkin bisa satu-satu. Amin. Luar biasa. Amin. it was like Yesus, Yesus hidup. it was like a silhouette in perfect peace. Ya. Ya, itu seperti siluet perfect wajah yang We cannot see the face, but one day we will. Amin. kita nggak bisa lihat wajahnya, tapi one day suatu saat kita akan melihat personal sama Tuhan Yesus. And that's what I want to share with you. When everything is shaken, He is in perfect peace. Amin. Saya kata, walaupun apapun shaking bergoncang, tapi Tuhan Yesus tetap ada dan selalu menyertai, menolong kita dan memberikan kedamaian. Amin. 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 Shalom, selamat pagi semua. Halo. Bisa buka. Terima kasih Eda Emria untuk kesaksiannya yang sangat memuatkan. Kisahnya mirip-mirip tahun lalu. Mama saya juga dalam keadaan tenang, boleh dipanggil Tuhan dalam usia hampir sama, 77 tahun, jadi 1 tahun lebih muda. Jam 6 pagi juga saya ditelepon jam 3 pagi oleh adik saya yang menyatakan, Mbak, Mama sudah tidak ada. Ya, oke. Dan ya, beliau juga perginya di tempat tidur sendiri dengan tenang tanpa ada rasa sakit dan begitu tenang. Ya, saya yakin dan percaya orang tua kita, Mama Eda Emria juga sudah berada bersama-sama kita. Saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan firman. Sebenarnya pagi ini bukan saya yang berdiri di sini, tetapi karena satu hal saya harus menggantikan teman yang sedianya pagi ini akan membagikan firman Tuhan. Hari ini agak spesial, ibadah minggu hari ini. Worship team beberapa terpaksa tidak bisa datang, jadi kami dalam keadaan yang ya keterbatasan kami ya. Oke, kamu kesana, kami kesana. Tapi puji Tuhan, selagi kita masih mengandalkan Tuhan, bukan masih, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan sesuai dengan kemampuan kita, dengan resursi, dengan apa yang kita miliki. Nggak perlu kita mencari-cari, tapi oke, sorry saya tidak bisa hadir, oke, bagian worship, sorry saya tidak bisa hadir, sekolah minggu saya tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Saya yakin dan percaya semua untuk kebaikan Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya berpikir, waktu saya dibilang, udah kamu nanti hari Minggu yang bawa firman, 2 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ini hari Minggu ya, Jumat full, malam saya ada tamu, Tuhan saya mempersiapkannya bagaimana ya. Terus saya pikir, dan pas hari weekend ini atau hari ini tugas saya juga untuk membuat renungan di PRI. Terus saya pikir komplit Semuanya lengkap. komplit, minggu ini komplit semua. Terus saya bilang, oke Tuhan, saya nggak usah pikir-pikir ya, saya akan bawakan hal yang sama. Jadi tema saya hari ini adalah kesehatan rohani kita di masa-masa pandemi. Ya. Saat-saat ini di masa-masa pandemi kita
sangat-sangat berhati-hati di dalam menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita. Kita olahraga, kita pakai masker, kita makan makanan sehat, kita tambah lagi vitamin-vitamin atau itu jamu-jamu apa empon-empon, kalau orang jahe, kunyit dan segala macamnya, semua itu tidak ada yang salah. Dan apa? Sirap PG. Ya, itu kalau orang Batak bilang garam dan jahe, ya. Apapun juga, ya, itu tidak ada yang salah, ya. Karena semua itu juga cara Tuhan, ya. Dia berikan juga tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat yang bisa kita gunakan. Tapi semua adalah karena Tuhan. Oke. Pertanyaannya sekarang, kita jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan, pakai desinfektan untuk tangan kita. Ya, semua yang kita pikirkan adalah untuk jasmani kita, untuk tubuh kita, yang sebenarnya adalah fana. Suatu hari tubuh ini pun akan kembali kepada yang memberi. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana dengan rohani kita? Bagaimana dengan iman kita? Apalagi di saat pandemi seperti ini. Pasti ada yang was-was, pasti ada yang takut, bahkan mungkin ada yang putus asa. Kalau terkena ya, pasti waduh, terus mikir, aduh mudah-mudahan saya tidak tertular. Mudah-mudahan keluarga saya baik-baik semua. Orang-orang yang saya kasihi sehat semua. Itu harapan kita semua. Tapi bagaimana dengan iman kita? Apakah kita pakai masker juga untuk iman kita? Untuk pikiran kita? Masker yang kita pakai sekarang, saat ini saya buka di mulut. Itu seperti apa namanya? Filter. Seperti filter atau penyaring, ya. Begitu juga kita perlu pakai masker untuk iman kita, untuk rohani kita, untuk pikiran kita, agar jangan ada pikiran-pikiran negatif, persepsi-persepsi yang salah yang masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 9, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable bread, but we are imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control. Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Terima kasih. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya dalam satu hal, dua hal, tiga hal, tapi di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah. Memang ada pertandingan-pertandingan yang harus kita lalui, yang harus kita lewati, yang Tuhan izinkan, ya. Dan kita harus dapat menguasai diri kita sepenuhnya di dalam segala hal sedemikian rupa sehingga kita bisa memperoleh mahkota yang abadi kelak, ya. Termasuk dengan menjaga kerohanian kita, ya. Kita boleh mungkin kita harus waspada dalam situasi seperti ini. Kita waspada, kita ikuti semua peraturan yang ada. Tetapi jangan sampai rasa takut itu lebih tinggi dan menguasai diri kita seolah-olah kuasa Tuhan itu sudah tidak ada. Ya, karena di balik semua virus atau apapun juga masih ada kuasa. Virus itu ada kuasanya, betul. Tapi masih ada kuasa yang lebih lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu kuasa Tuhan. Ya, karena itu kita harus tetap waspada dan justru saya senang, ya. Maksudnya senang bukan begini. Di dalam keadaan
keadaan seperti ini, di mana mungkin kita tidak bisa bergereja, segala sesuatu dibatasi. Jumlah jemaat kita hari ini berapa? 17, puji Tuhan. Ada yang tidak bisa sama sekali, ya. Tapi justru di situ saya teringat akan kehidupan jemaat mula-mula, ya. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah, mereka berdoa bersama, mereka memecahkan roti. Dan sekarang kita juga bisa melakukan hal itu. Apalagi sarana saat ini ya, zaman modern. Ada Skype, ada Zoom, ada Teams, ada segala macam di mana kita memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa kita bertemu. Untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling memotivasi. Karena banyak sekali di saat-saat seperti ini orang menjadi depresi. Apalagi kalau di Swiss ini atau di Eropa sebentar winter, jam 5 sudah gelap, nggak bisa kemana-mana, tambah lagi depresi. Ya, jadi itu pentingnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian. Ya, Tuhan berikan kemampuan kepada setiap daripada kita. Setiap daripada kita. Hei, angkat telepon, hubungi teman. Kita bikin Skype, kita bikin doa bersama. Ya, tidak bisa bertemu tidak apa-apa. Saling menguatkan, saling memotivasi. Ya, banyak cara yang Tuhan sediakan. Kita bisa menasihati teman, misalnya Ruth, jangan lupa pakai masker, ya toh? Atau Ci, jangan lupa cuci tangan. Apakah kita juga sudah care dengan kehidupan rohani orang-orang terkasih kita, teman-teman kita? Kita ingatkan mereka, baca firman. Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Kalau pelita ini sudah redup dan mati, bukan pelitanya ya, tapi kalau kita tidak pegang, bagaimana kita akan mendapatkan kekuatan? Oke. Jadi saya yakin dan percaya di balik segala pandemi ini Tuhan punya satu rencana. Saya ingat ada yang pernah bilang, aduh Tuhan, kenapa kamu nggak dengar doa-doa saya ya? Kenapa pandemi ini nggak hilang-hilang? Ya, Tuhan izinkan untuk suatu maksud yang mungkin saat ini kita belum tahu Tuhan maksudnya apa sih. Saya masih nggak ngerti gitu. Tapi saya yakin percaya di sini kesabaran kita diuji. Di sini kerohanian kita diuji. Apakah kita masih tetap percaya di dalam keadaan sulit, situasi yang serba tidak enak? Apakah kita masih tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan? Atau kita mulai mencari-cari pertolongan dari tempat yang lain? Ya, saya yakin dan percaya rencananya itu tidak pernah gagal, ya. Dan suatu hari akan digenapi. Karena Tuhan bukanlah seperti kita manusia yang lalai akan janjinya, tapi Dia adalah Tuhan yang setia. Karena itu seperti di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini saya cerita tentang jemaat mula-mula ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi kita bisa bersama-sama dengan teman kita atau bahkan cuma dengan keluarga kita buat itu ibadah keluarga, bapak ibu anak, pecahkan roti, kita bikin perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga kita. Dan lebih jauh kita bisa dengan teman-teman kita berdoa bersama. Ya. Sehingga dengan begini dalam situasi ini banyak sekali kelompok-kelompok doa tercipta untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kadang, bukan kadang ya, rata-rata iman Kristen atau rohani kita itu bertumbuh justru di saat dimana kita tertekan, dimana perhatikan misalnya gereja-gereja di Cina sana yang tertekan, tapi iman mereka kalau kita perhatikan itu bertumbuh dengan luar biasa. Kadang-kadang justru pada saat kita dalam situasi keadaan tertekan, justru di situ iman kita semakin bertumbuh dengan kuat dan pesat. Ya, pertanyaannya, kita mengharapkan kita semua bisa keluar dari pandemi ini dengan keadaan sehat. Kita mengharapkan kita tetap kuat dan tidak tertular. Pertanyaannya, bagaimana jika pandemi ini selesai dengan keadaan iman rohani kita? Apakah kita tambah kuat atau malah kita semakin lemah? Ya, itu semua tidak
tergantung daripada virus yang ada, tapi itu adalah keputusan kita masing-masing. Tergantung dari keputusan kita masing-masing. Apakah kita mau bertumbuh di dalam iman di masa-masa pandemi seperti ini? Apakah kalau pandemi ini selesai malah kering kerontang? Ya? Kita percaya setiap hari baru yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan untuk mengubah kehidupan kita, termasuk juga kehidupan rohani kita. Ya, melalui tulisan ini ya, saya ingin mengajak kita semua sejenak untuk merenungkan bagaimana keadaan kesehatan rohani kita masing-masing. Ya, apakah kita memberikan makanan yang cukup bagi rohani kita sehingga dapat bertumbuh dan berkembang? Apakah kita memberikan vitamin maksudnya kita bisa lihat Zoom, kita bisa lihat online khotbah-khotbah dari itu yang akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Makanan utama kita sehari-hari, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Vitamin-vitamin itu kita bisa dapatkan dari mungkin dari khotbah dari sana atau dari sana yang untuk semakin menguatkan keadaan kita. Ya. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk berpikir agak jauh out of the box ya. Tinggalkan zona nyaman. Kadang ada ya udahlah nggak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah, udara kayak gini, oke lah enak, tidurnya bisa lebih lama ya. Ya, tinggalkan zona nyaman, tetap bangun. Minggu pagi oke tidak bisa ke gereja, tidak apa-apa, bangun. Kita bisa beribadah sendiri. Kita tetap menyediakan waktu untuk Tuhan ya. Amen. Mari, saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, bukan tubuh ya, kalian boleh tetap duduk. Maksudnya bangkit berdiri. Kalian boleh tetap duduk, maksud saya bangkit berdiri secara rohani ya. Secara rohani untuk pekerjaan baik yang memang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Efesus 2 ayat 10, Efesus 2, silakan kalau yang bisa dicari di bahasa Jerman atau bahasa Inggris, kalian bisa baca sendiri. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Masing-masing cari pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kalian lakukan. Dan yang lebih daripada itu, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, mari kita bersama-sama memaskeri hati dan pikiran kita. Kita menjaga hati dan pikiran kita, dan jangan kita membuka celah bagi si iblis yang pasti akan berusaha untuk mengambil sukacita, damai sejahtera kita, seperti ibadah minggu hari ini. Tadinya lebih dari kapasitas ya, terpaksa bahkan kita bilang sorry nggak bisa datang, sorry ya udah penuh, nggak enak juga ya. Terus kita menurun, tetap ada sukacita, jangan merasa males deh melayani ibadah, orang jemaatnya cuma 17 atau cuma 10 ya. Si Cynthia tadi pagi semalam masih telepon memberi semangat luar biasa sis. Di kami kalau kami lebet tidak datang, itu jemaatnya nanti cuma 5, ditambah 5 lebet jadi 10. Itu semangat luar biasa. Kita masih berapa? 16, 17. Oh, sekolah minggu. Eda Merlin bilang, aduh gimana ya tinggal anakku yang di sekolah minggu. Apa dia aku tinggal aja di rumah? Tidak, satu anak pun di sekolah minggu kita akan layani. Karena anak-anak itu adalah aset buat desa. Itu anak teladan. 1 jiwa anak di sekolah minggu. Dan dia selalu ingat, Mami, uang untuk Tuhan mana? Luar biasa. Kita membiasakan anak-anak juga memberi kolekte. Dan Gabi so cute, dia selalu bilang, waktu itu dia tunjukkan dia punya tasnya, tante Shamal ya. Sister Dream Gabi ada 1 koin, terus dia, das ist Geld für Gott. Saya bilang, wow, luar biasa ya. Jadi 1 anak pun kita akan tetap layani. Kita akan adakan sekolah minggu.
ya. Karena itu penting, anak-anak itu dari kecil mereka mengenal Tuhan. Tapi terlebih penting lagi bukan di sekolah minggu, tapi itu semua dimulai dari rumah masing-masing. Amin. Oke. Yang terakhir 2 Timotius 1 ayat 7, mungkin Nicole hast du auf Deutsch? Hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amin. Amen. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi tetap kita tertib, kita tetap waspada, kita tetap patuhi peraturan yang ada, kita tetap menjaga diri kita, dan terlebih lagi jangan lupa menjaga hati dan pikiran kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dan berharap
Terima kasih. Saya serahkan. Ya. Terima kasih Vivian yang telah memberikan firman Tuhan, sungguh luar biasa ya. Semoga kita juga bisa melayani Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Amin. Saya karena kita semua di sini jangan lupa tetap mengisi formulir ini ya. Nama, telepon, kalau boleh juga alamat, tapi yang penting nama dan telepon itu juga harus ya, penting selalu. Nah setelah nanti diisi, tolong diletakkan di depan ini supaya kita semua terdata ya, sesuai dengan peraturan. Terus kebaktian kita yang akan datang 6 Desember 2020, kita lihat situasi, mudah-mudahan kita bisa tetap berkumpul seperti ini dan mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Pagi, siang hari ini Tuhan, sebentar jika kami berpisah Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap daripada kami. Engkau akan menibahkan kami semua untuk tiba di rumah dengan selamat, berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Engkau melawati mereka Tuhan di tempat tidur mereka. Engkau berikan kepada mereka kesembuhan dan kepulihan. Engkau juga melawati teman-teman kami yang saat ini bergabung bersama-sama kami dari rumah. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan sisa sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan perlindungan Tangan-Mu. Kami ingin memulai besok minggu yang baru Tuhan di dalam penyertaan Kristus. Terima kasih Bapa, kami ingin menaikkan doa kami ini yang jauh daripada sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, dengan ini ibadah kita sudah selesai.
Selamat hari Minggu, selamat melayani keluarga. Dan buat teman-teman yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat melayani. Tuhan memberkati, semoga kita bisa jumpa di ibadah Sampai jumpa. yang akan datang. Terima kasih.